Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Tifa sepertinya mulai tidak fokus, mulai tidak berkonsentrasi dalam menjalani kesehariannya, teman-teman. Karena apa? Nah, ketika dia ditanya sebuah pertanyaan yang mungkin ini sangat dasar gitu dalam dunia penelitian, Tifa malah bengong dan tidak bisa menjawab. Apakah dalam diri Tifa sudah mulai ada rasa ketakutan karena akan masuk bui? Waduh, kasihan banget Tifa ya. Selain itu, ada juga video di mana Koji Nudin, pengacara dari TPUA, pengacara dari Roy Suryo dan kawan-kawan, ngamuk-ngamuk di Polda Metro sampai teriak-teriak, teman-teman. Dan teriak-teriaknya ini menyebutkan nama Pak SBY. Waduh. Kira-kira kenapa ya dia menyebutkan nama Pak SBY? Nanti akan kita dengarkan statement-statement ya dari Koji Nudin ini. Dan saya harap teman-teman semua nonton sampai habis agar tidak gagal paham dengan apa yang akan saya sampaikan nanti. Karena di sisi lain ada juga video di mana kuasa hukum Pak Jokowi membungkam omon-omon dari Ray Rangkuti. Tahu kan siapa Ray Rangkuti? Orang yang selama ini juga sangat getol menyerang keluarga Pak Jokowi. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dugaan kesalahan dong, bukan kesalahan. Karena kan proses hukum belum selesai. Iya, kalau dari penelitian saya kan udah mengarah kepada itu kan. Ya. Kesalahannya apa? Ya, ini persoalan akademik. Iya. Persoalan akademik yang. Jadi saya tuh melihatnya gini. Soal ijazah udah selesai. A sampai Z-nya udah selesai. Dari sisi penelitian saya, berdasarkan data-data dan variabel-variabel yang saya temukan. Simpulannya adalah ijazah itu. Jadi kesimpulannya ini masih. Apa kesimpulannya Tifa? Apa kesimpulannya Tifa? Sebutkan, apakah asli atau palsu? Aduh. Asik. Ngeri kali musiknya. Saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Kok ngamuk Koji Nudin? Orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Asik. Ketika saudara Joko Widodo berusaha mengalihkan ini kepada aktivitas politik, bahkan dengan tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah, ada orang besar, ada yang ingin mendowngrade, ada yang ingin menjatuhkan reputasi politiknya, sejatinya saat itulah saudara Joko Widodo sendiri yang sedang berpolitik. Nah, terakhir, apa tuh? Nanti saya akan mintakan statement sebentar dari pihak yang akan diperiksa bahwa sejatinya inilah sikap capek dia loh, sampai capek dia loh teriak-teriak. Dicontoh. Datang memenuhi panggilan polisi, bukan mangkir alasan sakit, tapi setelah itu justru beraktivitas politik di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Bukan tidak datang ke Polda alasan luar kota jauh, tapi tiba-tiba pergi ke Yogyakarta, luar kota dari Solo, untuk melakukan reuni-reuni. Asik. Tapi kok Anda mengaitkan hal ini, mengaitkan tokoh besar yang disebut oleh Pak Jokowi ini terhadap Pak SBY? Apa hubungannya Pak SBY, Koji Nudin? Apakah Anda sedang melakukan upaya adu domba antar mantan kepala negara? Karena saya selalu meyakini serangan-serangan yang datang terhadap Pak Jokowi, Mas Gibran, bahkan Pak Prabowo itu tidak datang dari koalisi merah putih, tapi datang dari proksi-proksi asing. Ya, ini datang dari antek-antek asing, teman-teman. Orang yang tidak senang dengan kebijakan hilirisasi. Orang yang tidak senang ketika kita mengolah sumber daya alam kita sendiri. Dan kenapa mereka sangat getol mau memakzulkan Gibran? Karena kalau Gibran bersama dengan Pak Prabowo berhasil maju yang kedua kalinya di tahun 2029 dan terpilih, maka Gibran punya peluang besar untuk maju sebagai RI1 di tahun 2034. Maka dari itu, kebijakan hilirisasi dan juga kebijakan-kebijakan strategis lainnya tentu akan berlanjut.
Apalagi program-program kerakyatan Pak Jokowi, program kerakyatan Pak Prabowo, itu kan berlanjut semuanya teman-teman. Dan kita harapkan kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Itu kuncinya. Dan saya selalu meyakini ini adalah proksi asing. Hati-hati terhadap politik divide et impera. Dan saya ingin memperlihatkan sebuah gambar kepada kalian semua, biar mata dan kepala kita semua terbuka teman-teman. Gagal adu domba Jokowi dan Prabowo. Sekarang mereka bangun narasi adu domba Jokowi dan SBY soal ijazah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita termakan adu domba. Jangan sampai kita termakan divide et impera yang selalu diingatkan oleh Pak Prabowo. Ingat teman-teman, jangan mudah diadu domba. Apalagi oleh pihak asing atau proksi-proksi asing yang ada di Indonesia. Hati-hati teman-teman, berbahaya sekali gitu. Juga menghimbau, mari kita jaga-jaga Polda Metro Jaya. Karena kabar tentang ijazah saudara Joko Widodo yang sudah disita di Polda Metro Jaya harus kita kawal bersama. Kenapa? Karena banyak kasus sedang nangani perkara besar, akhirnya terjadi kebakaran. Misalkan di Kejaksaan Agung sedang nangani kasus besar, kantornya kebakaran. Nah, bahaya ini. Nanti framing ijazah palsu saudara Jokowi, ya kan? Ijazahnya disita Polda Metro Jaya, lalu ruang Polda Metro Jaya kebakaran. Lalu nggak bisa dilanjutkan, kenapa? Barang bukti hilang, kenapa? Kebakaran, lalu ambiar. Tidak. Kita harus memastikan ijazah ini bisa terungkap karena ini berkaitan dengan legasi bangsa Indonesia yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Kita tidak sedang bicara kita pada hari ini, tapi kita bicara Indonesia di masa depan. Kita bicara legasi warisan Indonesia ini untuk masa yang akan datang, untuk anak cucu generasi selanjutnya. Sejatinya kita tidak pernah mewarisi bangsa ini dari founding father kita, tetapi kita mendapat amanah dari para pejuang-pejuang terdahulu agar negeri ini sampai pada kita dan selamat kita wariskan kepada anak cucu kita. Betul atau betul? Tapi kok Anda mau mengubah dasar negara kita menjadi khilafah, Coach Zinudin? Gimana nih? Ini tak sejalan dengan ideologi Anda, Coach Zinudin. Kan Anda selalu mengomentari demokrasi, Anda selalu mendiskreditkan demokrasi, menjelek-jelekan sistem demokrasi, ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia. Kok sekarang omongan Anda founding father gitu tuh? Waduh, udah macam sok nasionalis sekali Anda ini. Jadi ini tidak, saya tersinggung tadi dalam acara diskusi di Metro di Kompas TV, ada seorang pengamat yang mengatakan isu ijazah palsu ini hanya apa? Hanya dianggap sebagai gosip politik. Betul. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Kalau saya tunjukkan dalam kesempatan ini, apa ada yang memastikan perkara ini berhenti? 2 kali lagi saya tanya, ada yang berani menyatakan berhenti? Saya tunjukkan sekarang. Ini masalah politik, Bang. Semakin membuktikan ini bukan masyarakat biasa yang ingin melihat ijazah presiden, karena dia permainan politik di belakangnya. Publik harus dikasih pencerahan. Saya mau komentari sedikit soal upaya hukum ya. Menurut saya di negara hukum ya memang upaya hukum harus dilakukan, apalagi ya. Dibawa ke jalur politik kan nggak malah semakin gaduh. Kita juga harus menjaga pembangunan yang sedang berjalan. Dan sebenarnya ini bukan sesuatu yang pertama kali. Pak SBY pun pernah menggunakan hak hukumnya pada saat beliau difitnah. Jadi menurut saya ini bukan sesuatu yang baru. Apa yang dilakukan Pak Jokowi sah-sah saja, biasa-biasa saja. Bahkan beliau tuh setelah tanda kuasa saya masih sempat bicara gini, Mas Rifai, masih mungkin nggak ini saya cabut di tengah jalan kalau mereka minta maaf? Saya jawab, karena ini sebagian besar delik aduan, maka dengan mudah tinggal Bapak cabut. Kalaupun ada undang-undang ITE yang sifatnya delik umum, sekarang ada restoratif justice. Jadi itu mudah saja. Artinya jika ada pihak-pihak yang menuntut ini meminta maaf, Pak Jokowi akan stop tarik laporan? Sempat disampaikan waktu itu. Oke, apakah? Bisa kalau tanda tangan ya. Jadi artinya yang dibilang beliau menikmati ini kok saya kayaknya enggak. Nah, jadi menurut saya mau meluruskan upaya hukum menurut saya itu paling tepat. Kedua tadi Bang Ray bilang, kenapa enggak beliau sendiri ke pengadilan? Memang izin enggak ada forumnya. Kalau ada itu mungkin juga Pak SBY melakukan gugatan itu ya. Bahkan dengan gugatan-gugatan yang muncul ini dan langsung ditepis oleh pengadilan, kita sudah lihat bagaimana juga sikap judisial, lembaga judisial ya. Artinya tidak semua orang bisa seenaknya minta ijazah. Itu ada satu kaidah di Mahkamah Agung dan menjadi sikap dari Jakarta Pusat sampai juga dengan di PN Surakarta ya. Karena kembali lagi sebenarnya kan ini soal Pak Jokowi sudah selesai. Yang paling harus bertanggung jawab itu adalah KPU waktu itu. Nah, KPU juga sudah mendeklar oke ya. Lalu Pak Jokowi juga sudah selesai secara jabatan. Beliau sudah orang biasa. Jadi tidak mudah juga. Sekarang mau dibawa ke pengadilan tun, pasti pengadilan tun juga akan nolak. Beliau orang biasa. Masuk ke PN biasa kemarin. Begitu. Maka memang kemarin kita menimbang-nimbang mana yang paling bagus, paling tepat yaitu kita melaporkan balik dengan pasal fitnah
disitulah dia akan membuktikan apakah Pak Jokowi itu berbohong atau tidak kali. Itu kan kalau ternyata ijazah ini asli, Bung Ribai, maka dia mau berjalan gitu. Saya mau komentari. Ya. Anda tadi kan mengatakan bahwa kalau sekiranya ijazah asli ini saya tunjukkan, apakah kalian akan berhenti kan? Ya tentu nggak akan ada orang berhenti, sebab orang harus uji dulu. Benar nggak yang ditunjukkan saudara Rifai ini adalah ijazah yang sesungguhnya asli? Oke. Nggak, itu jelas nggak ada orang yang bisa mengatakan, oh saya. Iya, dan yang menguji. Makanya sebab kalau sekedar itu saja yang ditunjukkan oleh kepolisian, baris krim yang dalam bentuk, ya kalau itu sudah cukup ya cukup kan. Tapi kan orang lihat itu bisingnya, orang harus pelajari juga. Harus kita ingat, kasus ijazah ini dahulu hanya berputar soal isu yang sangat, katakanlah ya, sekarang isunya berkembang terus menerus. Dari soal fontnya berapa, gambarnya berapa, ininya berapa, orang kaji terus menerus itu, dan itulah yang memberi tingkat kepercayaan kepada publik bahwa ada persoalan pada ijazah Pak Jokowi yang meningkatkan perhatian publik juga terhadap isu ini. Terakhir adalah soal isu soal pasar pramuka kan? Itu maksud saya. Jadi kalau Anda meminta supaya yang lain sebelum berkembang itu makanya kami tunggu isu itu membesar. Itu maksud saya kalau Anda mengatakan bahwa dibesarkan. Ini loh ijazah saya. Itu kan bukan dari kami. Baik, kita bahas ya pasar pramuka usai jeda tetap bersama kami. Aduh, Ray Rangkuti ya kan sok-sokan lagi nih. Aduh, saya tuh nggak pernah seneng ya lihat Ray Rangkuti. Apa ya, dia ini analis politik yang super pesimis gitu, yang sangat mudah percaya dengan framing-framing jelek, framing-framing negatif dari gerombolan pembenci. Mau dikatakan cerdas ya enggak, karena mudah dipengaruhi gitu, mudah percaya gitu. Sama kayak Abraham Samad, mudah sekali percaya dengan isu pasar pramuka, isu pemalsuan, padahal dia mantan ketua KPK loh. Tapi kok bisa segampang itu percaya, teman-teman? Heran juga lihat orang-orang. Pendapat dikit nih soal akhir dari cerita yang pihak dari Roy Suryo minta ijazahnya ditunjukkan, namun dari pihak Pak Jokowi mantan Presiden 7 sudah menyerah atau sudah mengajukan ke Polrestabes Solo untuk dalam tanda kutip disita oleh penyidik. Nah, gimana melihat itu? Ya, kan saya sudah bilang pada waktu debat sebelumnya dengan Roy Suryo CS ya di Ainus TV Rakyat Bersuara, saya bilang di tahap penyelidikan itu tidak ada penyidik melakukan penyitaan. Makanya di situ hanya perlu fotokopi saja di tahap penyidikan. Tapi di tahap penyidikan ini itu harus dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tadi. Apa barang buktinya? Yaitu ijazah. Aslinya disita oleh pihak kepolisian untuk dihadapkan nantinya di hadapan hakim, di hadapan jaksa, dan di hadapan para terlapor ini. Itulah penyitaan untuk kepentingan pra penuntutan. Karena ini sudah masuk tahap sidik ya, artinya penyidik telah menemukan dugaan tindak pidana terkait dengan kasus ini, tinggal menentukan siapa calon tersangkanya. Waduh. Jadi abang melihat gak untuk perkara atau bukan perkara sih, gosip atau rumor yang beredar fitnah ijazahnya Pak Jokowi sudah masuk ya dalam tanda kutip sudah akan proses berjalan ini bang, melihat itu? Iya. Apa yang meyakinkan abang prosesnya akan berjalan? Yang pertama, sudah ada penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap barang bukti tadi. Terus yang kedua, terkait dengan barang bukti tersebut telah dilakukan uji forensik di laboratorium forensik, baik itu di Lapor Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya. Saya kira ini perkara on the track dan tegak lurus. Maka dari itu keseriusan daripada penyidik menuntaskan kasus ini, seluruh saksi-saksi maupun semua pelapor telah diambil keterangannya dan dimintai keterangannya oleh penyidik di tahap penyidikan. Untuk apa? Untuk dilakukan gelar perkara, menetapkan siapa tersangkanya dalam kasus ini. Tapi yang pasti terkait dengan peristiwa ini sudah ada 12 calon tersangka yang sudah diumumkan oleh pengacaranya sendiri. Bukan penyidik yang mengumumkan itu, bukan Fitra Romadhoni Nasution, pengacara Mawar yang mengumumkan itu. Tapi pengacara terlapor lah yang mengumumkan itu, 12 terlapornya. Nah inilah teman-teman ya, jadi muncul berbagai analisis ataupun isu bahwa kuasa hukum Tifa ini sebenarnya sedang menjebak teman-temannya dengan membacakan calon-calon tersangka di acara Rakyat Bersuara. Padahal polisi tidak membacakan itu loh, dalam tanda kutip merahasiakan itu. Tapi kok kuasa hukum Tifa menyebutkan gitu? Apakah dia sengaja untuk membuat rekan-rekannya ketakutan?
Aduh. Tapi ya rekan-rekannya fine-fine aja saya lihat. Bahkan semakin semangat gitu ya kan. Semakin menggebu-gebu setelah melihat dan dibacakan nama-nama mereka. Apalagi Abraham Samad gitu. Saya siap menggantikan Roy Suryo. Waduh. Pahlawan kesiangan antum. Apa tidak yang ngomong kami meyakini itu yang Anda tuntut? Ya. Karena kalau ini palsu, ya, maka ijazah ini dipakai untuk capres loh. Ya, kan gampang Bang sebenarnya. Ya, kalau misalnya Pak Jokowi bersikuku tidak ingin menunjukkan ijazahnya yang kata UGM tadi asli, ya Anda tuntut aja UGM-nya. Sebenarnya hipotesis kami ya, karena kami paham bahwa ijazah itu akan dipegang dan disembunyikan sampai kiamat gitu ya. Jadi oleh karena itu kami terdengar sah saja kan? Betul, sah saja. Ijazah memegangnya sampai kiamat. Sah begitu. Kalau dia bukan pejabat publik. Lah? Kalau dia mantan pejabat publik nomor 1 di Indonesia, ya. Masa seperti ini sih? Sebenarnya kalau Anda tidak bisa menghadirkan Pak Jokowi, ya, kan tinggal minta UGM aja atau Anda tuntut aja UGM. Kalau Anda memang tidak percaya kata-kata UGM, ya tuntut UGM-nya. Kalau ternyata terbukti dia tidak benar, otomatis Pak Jokowi juga terbukti salah, begitu kan? Saya tidak tahu sampai. Saya tidak tahu. Pendekatan kami, ya, pendekatan ilmiah kami. Pendekatan ilmiah apa, Rismon? Pendekatan ilmiah apa? Anda sudah melaporkan Jokowi atas berita bohong apa gitu? Karena menyebutkan Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing. Kenapa Anda tidak laporkan UGM? Menyebarkan berita bohong bahwa ijazah Pak Jokowi itu mereka sebut asli, padahal menurut Anda palsu. Apa Anda takut sama UGM? Anda takut borok-borok Anda kebongkar? Hah? Apalagi kan ijazah Anda sekarang itu yang S3 Yamaguchi sedang diragukan tuh. Gimana kabarnya ijazah Anda, Rismon? Gimana kabarnya, Rismon? Sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen ya sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN ini secepat-cepatnya. Wah, keren. Nah, keren sebagaimana yang saudara-saudara ketahui, sekarang otorita IKN sedang bekerja keras diminta oleh Bapak Presiden untuk sesegera mungkin menyelesaikan. Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai sarana prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan yang di sana akan menampung fungsi-fungsi eksekutif, fungsi-fungsi legislatif, dan fungsi-fungsi yudikatif. Kita memutuskan atau Bapak Presiden menandatangani kepres pemindahan ibu kota. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan menarik ya. Kozinuddin sepertinya sedang membangun propaganda baru nih. Sedang menerjemahkan omongan-omongan dari Pak Jokowi. Yang dimana terjemahan Kozinuddin itu nggak masuk akal, teman-teman. Masa ya Pak SBY terlibat kasus ijazah palsu? Dan ini juga sudah dibantah oleh Partai Demokrat. Sampai mereka mengeluarkan pernyataan resmi loh. Dan Partai Demokrat ya sudah menyatakan dengan tegas kalau mereka tidak terlibat apapun dalam kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Dan saya juga tidak percaya kalau Demokrat itu terlibat, teman-teman. Karena ya balik lagi, saya itu meyakini orang-orang yang terlibat dalam kasus ijazah palsu ini adalah mereka yang tidak suka dengan kebijakan hilirisasi. Apalagi ya ditambah memakzulkan Gibran. Dan Rizal Fadila sudah ngomong kemarin kalau isu ini satu paket gitu ya kan. Satu paket, berarti pesanannya satu paket juga. Walaupun kelompoknya beda nih, tapi ya tujuannya sama, teman-teman. Untuk menjatuhkan Mas Gibran, agar nanti tidak ada lagi keberlanjutan dari Pak Jokowi nih. Karena kan ya keluarga Pak Jokowi ini yang paling getol untuk melaksanakan hilirisasi. Ditambah lagi dengan Pak Prabowo yang memang dalam kebijakan-kebijakannya sangat mendukung dan mendorong hilirisasi. Inilah yang membuat proksi-proksi asing ketar-ketir, teman-teman. Sudah menggugat Indonesia ketika pemerintahan Pak Jokowi di WTO. Kalah mereka. Menggugat. Waduh, banyaklah gugatan-gugatan terhadap Pak Jokowi waktu itu, teman-teman, ketika masih menjabat. Dan sekarang ketika Pak Jokowi nggak menjabat lagi, mungkin dipikirnya Pak Jokowi ini nggak punya kekuatan lagi. Makanya sampai sekarang beliau dirongrong, beliau diganggu. Sampai Mas Gibran juga diganggu. Bahkan nanti kemungkinan besar kalaupun Mas Gibran berhasil dimakzulkan, jangan-jangan mereka juga ingin memakzulkan presiden, kemudian memajukan calonnya sendiri. Nah, ini yang kita takutkan dan khawatirkan. Makanya kita harus menjaga pemerintahan Prabowo Gibran sampai akhir masa jabatannya. Dan kalau bisa, ya 2 periode, teman-teman. Itu yang saya harapkan. Dan gimana menurut kalian? Apakah kalian mengharapkan itu juga? Ya saya harap kita punya harapan yang sama gitu ya kan? Asik. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.